Saya bilang tenang, kau jangan bicara. Kalau Pak SBY nanya, kasih tahu saja naiknya berapa rupiah, jangan persentase. Karena kalau naik katakanlah dari 2.000 ke 4.000, jangan pikir oh naik 2.000. Tapi kalau dihitung persentase 100%, kita kedua orang kan. Jangan kau bicara tentang persentase, bicara rupiah saja. Pak SBY itu jarang pakai kalkulator. Tapi kalau saya selalu bawa kalkulator. Makanya saya mengulangi studi 3 kali. Tidak ada yang berani. Waktu Mega Sabin Bogesa, bahaya itu harga bensin minyak naik. Tidak ada demo, dan saya jelaskan dengan baik. Waktu SBY, saya naikkan 140% pada ini konflik. Harga bensin naik itu 4.000, minyak tanah naik ke 2.000. Tidak ada demo juga. Karena saya jelaskan dengan baik. Dan kedua, waktu yang tepat. Waktu yang tepat kapan? Ya 2 hari sebelum puasa. Sebelum puasa mahasiswa tidak bisa dia bukan kehausan. Gimana sih? Lapar katanya. Di DPR dia kita tetap sejarah asli dari DPR. Jadi jangan marah. Tujuh saja itu, karena saya sudah putusin. Rasa apa putusin? Padahal beda partainya dengan saya. Kemana-mana aja. Ini juga bahaya. Tahun 98 yang untuk memperbesar tesis itu El Nino. Kita terpaksa mengimpor beras 6 juta ton. Kalau sekarang nanti ini susah impor dari mana, semua kena. Jadi kemudian ya ini domestik. Secara umum masalahnya apa? Ada 3. Ada 3 penyebab masalah itu. Ini boleh dokter nih. Ya. Ada 3 penyebab kenapa ekonomi kita begini. Pertama, bumi, perang, kemudian harga BBM naik, yang Iran dengan Amerika, Ukraina dengan Rusia menyebabkan harga minyak naik. Itu kurang. Dan lain sampai kurang. Masalah kedua ialah masa lalu pemerintah lama warisan utang. Saya juga terlibat tentu karena saya bekas wakil presiden. Tapi zaman saya kurang tidak dari waktu saya tahan, jangan banyak. Kalau utang waktu zaman Jokowi pertama berapa dia? Bapak waktu itu rasionya 23%. Sekarang Jokowi kemudian 40%. Ya. Nah itu. Waktu saat kalau saya di kabinet, diturun rasio. Karena subsidi saya langsung naikkan naik. Orang pada marah. Apa marah saya? Yang pakai BBM itu punya mobil. Yang punya mobil itu orang mau. Kemudian caranya ya tentu dia tidak naik mobil, naik bus biasa aja. Orang mahasiswa di Semarang
undi. Yang mau demo jam 1, saya datang jam 10. Tahu, pro masih. Kita mau naikkan BBM, sudah nama jangan naik. Caranya kau 1 liter itu naik 2.000. Kamu 1 liter itu bisa bagi 40 kilo. Udah kurangi saja perjalanan motor kamu, atau kurangi ke handphone. Itu tidak apa-apa. Diskusi hanya, oh ya benar Pak, kita terus jalan-jalan, nemo saja. Terus, jadi demo jam 1 gimana? Batal Pak. Menghadapi itu. Justru yang keras kita nanti. Karena itu batal. Sama dengan waktu naikkan itu. Nesor 20 terbesar, tertinggi di dunia. Bingung semua. Saya bilang tenang. Kau jangan bicara. Kalau Pak SB nanya, kasih tahu saja naiknya berapa rupiah, jangan persentase. Karena kalau naik katakanlah dari 2.000 ke 4.000, jangan pikir naik 2.000. Tapi kalau dihitung persentase 100%, terkejut orang kan? Jangan kau bicara tentang persentase, bicara rupiah saja. Pak SB itu jarang pakai kalkulator. Tapi kalau saya selalu bawa kalkulator. Ya satu pedagang bisa ada kalkulator. Kalau Anda ke kantor di Wapres, kantor di Menko, kantor di rumah, meja bekerja di rumah, pasti ada komputer. Sekarang tidak perlu banyak lagi karena HP juga ada kalkulator di HP. Jadi dulu nih, ya kan, utang masa lalu, peninggalan masa lalu, tapi kebijakan. Kebijakan sekarang, ini ada kebijakan. Jadi berputar aja, kalau mau, itu bukan itu. Bukan ini hidup kurangi. Ya. Ini buat satu pemerintah nggak apa kerasi buat pengusaha yang tidak disiplin pajak. Di Amerika kalau ada bea pajak bisa masuk penjara. Di Indonesia belum. Jadi kalau ini menyebabkan ini, masa lalu menyebabkan karena utang sekarang hampir 10.000 triliun. Bunganya per 10 tahun. Berarti rata-rata harus dibayar per tahun per bulan 1.000 T. Bunganya 6%. Bunga dari mana? Bunga utang. Utang 10.000 berarti bunganya 600 T. Jadi tiap tahun. Kayak hujan di berapa pohon di situ naik. Jadi apa masalah tadi? Kenapa memajukan? Sekarang 20.000, hampir kurang lebih ya. Artinya, Anda Pak, ini 10 tahun, rata-rata 10 tahun. Cicilan, kalau Anda beli motor kan, beli mobil itu cicil. Lalu, cicilannya 10%. Bukan sebuah. Pilih putih. Gila, bunga, 6%, berarti tiap tahun harus bayar bunga 6%. Belum pokok.
Maka harus bayar 1.500. Anggaran cuma 3,8. Ya, 800. Ya, Ya, tidak. jadi 800 hampir setengah. Masuk bayar utang aja. Karena itu, kalau tidak diselesaikan utang itu akan berlipat lagi. Kalau berlipat lagi, maka ada namanya default. Hanya tidak dibayar. Kemudian kalau perusahaan terjadi macet, kalau sudah pengusaha tidak bisa bayar bunganya, langsung dikasih cap merah. Semua bank tidak boleh ambil kredit lagi. Nah, pada kan ini juga. Jadi waktu utang berat, oleh apa? Maka untuk manajemen krisis yang dibalik, kurangi utang dengan cara defisit dijaga jangan tinggi, kemudian anggaran yang tidak perlu tunda, maka tunda. Hanya tidak laksanakan cuma sedikit SD aja,